Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bu. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan sejarah perkembangan pelayanan dan pendidikan kebidanan di Indonesia. Kami beranggotakan Diana Ramasari Boru Nainggolan, Siti Nurbaya Boru Siagian, Irawati Angelika Boru Pane, dan saya sendiri Lydia Natalia Sinaga. Yang pertama akan dijelaskan saya sendiri secara singkat perkembangan pelayanan kebidanan. Yang kedua dijelaskan oleh Diana menjelaskan perkembangan pelayanan dalam kebidanan. Yang ketiga Angelina menjelaskan titik tolak konversi dan wewenang kebidanan. Yang keempat Siti menjelaskan perkembangan pendidikan kebidanan. Perkembangan pelayanan kebidanan. Pelayanan kebidanan adalah seluruh tugas yang menjadi tanggung jawab praktik profesi kebidanan dalam sistem kesehatan yang bertujuan meningkatkan kesehatan kaum perempuan, khususnya ibu dan anak. Layanan kebidanan yang tepat meningkatkan keamanan kesejahteraan ibu dan bayinya. Layanan kebidanan oleh bidan dapat dibedakan meliputi A. Layanan kebidanan primer, yaitu layanan yang diberikan sepenuhnya atas tanggung jawab bidan. Layanan kolaborasi, yaitu layanan yang dilakukan oleh bidan sebagai anggota tim secara bersama-sama dengan profesi lain dalam tingkat memberi pelayanan kesehatan. C. Layanan kebidanan rujukan, yaitu merupakan pengalihan tanggung jawab layanan oleh bidan kepada sistem lain yang lebih tinggi atau yang lebih kompeten, ataupun pengambilan alih tanggung jawab layanan penerimaan rujukan atau penolongan persalinan lain seperti rujukan. Yang kedua akan dijelaskan Diana. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan pelayanan kebidanan di Indonesia. Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, angka kematian ibu dan anak sangatlah tinggi. Tenaga penolong persalinan adalah dukun. Tetapi keadaan ini tidak berlangsung lama karena adanya pelatih kebidanan. Adapun pelayanan kebidanan diperuntukkan bagi orang-orang Belanda yang ada di Indonesia. Dan di tahun 1849 dibuka pendidikan dokter. Ilmu kebidanan diberikan sukarela seiring dengan dibukanya pendidikan dokter tersebut. Pada tahun 1851 dibuka pendidikan bidan bagi wanita pribumi oleh seorang dokter militer Belanda dan berjalan sampai sekarang. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan titik tolak dari Konferensi Kependudukan Dunia pada tahun 1994 yang menekankan pada kesehatan reproduksi, memperluas area garapan pelayanan bidan yang di dalam area meliputi termasuk bayi baru lahir dan perawatan abortus. Kedua, family planning. Ketiga, penyakit penularan seksual termasuk infeksi saluran alat reproduksi. Keempat, kesehatan reproduksi remaja. Kelima, kesehatan reproduksi pada orang tua. Fungsi dan tugas didasarkan pada kemampuan dan kewenangan yang diberikan. Kewenangan tersebut diatur melalui peraturan materi kesehatan atau Permenkes. Permenkes yang menyangkut wewenang bidan selalu mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat dan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Siti Syagian dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang titik tolak frekuensi kebidanan. Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, angka kematian ibu dan anak sangat tinggi. Tenaga pertolongan persalinan adalah dukun pada tahun 1907. Adapun pelayanan kebidanan hanya diperbolehkan bagi orang-orang Belanda yang ada di Indonesia pada tahun 1949.
Pendidikan Dokter Jenderal Belanda di Rumah Sakit Militer Belanda sekarang atau RSPAD baru tahun ini 1989. Ilmu kebidanan diberikan secara sukarela, sering dengan dibukanya pendidikan bidan bagi wanita pribumi. Betapa seorang dokter militer Belanda, mulai saat itu pelayanan kesehatan ibu dan anak dilakukan oleh dukun dan bidan. Pada tahun 1992 mulai dilakukan pelatihan bidan secara formal agar dapat meningkatkan kualitas pertolongan persalinan. Perubahan pengetahuan pada keterampilan menyeluruh di masyarakat dilakukan mulai kursus tambahan yang dikenal dengan istilah kursus tambahan bidan atau KTB. Pada tahun 1953 di Yogyakarta, yang akhirnya dilakukan pula kota-kota besar di Nusantara. Mulai tahun 1990 pelayanan kebidanan diberikan secara merata dan dekat dengan masyarakat. Kebijakan ini mulai instruksi Presiden secara lisan pada sidang kabinet pada tahun 1992 tentang penyeluruhan pendidikan bidan untuk menempatkan bidan di desa-desa. Ada tugas pokok bidan di desa adalah sebagai pelaksanaan kesehatan, kursus dalam pelayanan kesehatan ibu hamil atau persalinan, serta pelayanan kesehatan bayi baru lahir termasuk pembenihan, dukungan bayi atau menyelamatkan bayi secara normal. Titik tolak dari frekuensi penduduk dunia di Karo pada tahun 1994 yang melaksanakan pada reproduksi memperluas area pelayanan bidan. Sekian dari penjelasan saya.